Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 230. Oke lah, nggak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kediamanmu yang telah dipimpin oleh Muzhen berhasil menyatukan perbatasan utara dan juga menguasai istana surgawi kuno, sebuah tanah suci kultivasi yang mampu meningkatkan kekuatan siapapun. Keberhasilan itu segera menarik perhatian dari 3 kekuatan besar di wilayah utara ini, yaitu Sekte Ziyun, Gunung Suara Petir, dan juga perkebunan elang emas. Mereka pun mulai mengincar kediamanmu demi bisa mendapatkan istana surgawi kuno. Tidak lama kemudian sidang majelis wilayah utara pun digelar di dataran wilayah utara, tempat berkumpulnya hampir seluruh kekuatan besar. Muzhen bersama dengan para ahli elit dari kediamanmu datang untuk menghadapi tantangan terbesar mereka, menembus wilayah yang selama ini dikuasai oleh 3 kekuatan besar itu dan membuktikan diri bahwa kediamanmu layak untuk menjadi penguasa baru. Mandala mengingatkan bahwa siapapun yang ingin menantang 3 kekuatan besar maka harus menerobos dataran wilayah utara. Banyak kekuatan pernah mencoba, tetapi semuanya musnah tanpa jejak. Meskipun begitu, Muzhen masih tetap tenang. Dia tidak memberikan pidato yang panjang, hanya berkata kepada para pengikutnya bahwa jika mereka masih percaya kepada Muzhen, maka ikutlah langkahku. Kata-kata sederhana itu membangkitkan keyakinan dari seluruh pasukan kediamanmu. Saat mereka memasuki dataran, ejekan dan juga cibiran langsung terdengar dari berbagai penjuru. Banyak yang menganggap bahwa kediamanmu masih terlalu kecil untuk melawan 3 penguasa wilayah utara. Namun Muzhen sama sekali tidak terpengaruh dalam hal itu. Tatapan matanya hanya tertuju pada kedalaman dataran, tempat 3 aura luar biasa kuatnya dari seorang para penguasa wilayah itu berada. Tidak lama kemudian pasukan dari Sekte Ziyun menghadang jalan mereka. Puluhan ahli kuat termasuk 2 kultivator tingkat kesempurnaan yang agung bersiap menghentikan langkah Muzhen. Namun Muzhen bahkan tidak perlu turun tangan. Naga gajah langsung menerjang barisan musuh dengan kekuatan dahsyat. Sementara formasi roh yang diciptakan oleh pihak dari kediamanmu menjebak 2 pemimpin mereka. Hanya dalam beberapa saat seluruh pasukan yang telah menghadang dari Sekte Ziyun itu berhasil dikalahkan dan juga dirobohkan dengan luka yang sangat parah. Tanpa sedikit pun melambat, Muzhen terus melangkah melewati para musuh yang telah tumbang. Dalam hatinya telah tertanam satu tekad, apapun rintangannya, hari itu juga kediamanmu akan bangkit menjadi kekuatan besar baru wilayah utara ini. Pertempuran yang baru saja dimenangkan hanyalah awal dari perang besar untuk memperebutkan tahta penguasa dari wilayah utara. Setelah berhasil menembus 8 gelombang pencegatan, Muzhen dan juga pasukan kediamanmu terus melangkah di dataran wilayah utara tanpa pernah kehilangan semangat. Berbagai kekuatan mencoba menguras tenaga mereka melalui serangan bertubi-tubi, tapi seluruh usaha itu gagal. Naga gajah, Mandala, Lingqi, Jianglong selalu mampu mematahkan setiap serangan, sementara Muzhen bahkan belum mengeluarkan kekuatan sedikit pun. Lingqi menyadari bahwa musuh sengaja menggunakan perang gesekan antara kediamanmu dengan pasukan-pasukan receh ini supaya orang-orang dari kediamanmu kelelahan sebelum akhirnya kekuatan-kekuatan besar yang lainnya menyerbu secara bersama-sama. Namun Muzhen tetap tenang. Dia justru melihat bahwa semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak lawan yang telah kehilangan keberanian. 8 kegagalan beruntun membuat para ahli dari wilayah utara mulai menyadari bahwa kediamanmu bukan kekuatan kecil yang bisa dipandang sebelah mata. Di sepanjang perjalanan ini, para penonton mulai membicarakan kekuatan kediamanmu. Mereka mengakui bahwa 4 ahli utama dari kediamanmu ternyata memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan sang tuan tanah muda, yaitu Muzhen sendiri, yang dikenal pernah mengalahkan 3 orang utusan dari Sekte Ziyun, masih belum turun tangan. Meskipun demikian, sebagian besar tetap percaya bahwa harapan dari kediamanmu akan berakhir ketika berhadapan dengan 3 penguasa wilayah utara yang telah mencapai tingkat penguasa surgawi.
Pada akhirnya rombongan dari kediamanmu telah tiba di bagian terdalam dari dataran wilayah utara. Di sana, suasana berubah drastis. Berbagai pasukan yang sebelumnya menghalangi jalan kini justru menyingkir, seolah menunggu sebuah pertunjukan besar dimulai. Dugaan Mandala pun terbukti ketika 9 ahli terkuat dari sekte Siun, Gunung Suara Petir, dan juga perkebunan elang emas muncul menghadang mereka. Masing-masing dari orang-orang ini adalah tingkat penguasa bumi sempurna yang menjadi tangan kanan 3 penguasa wilayah utara. Ke-9 ahli itu kemudian mengancam Muzhen agar segera mundur dan menyerahkan istana surgawi kuno. Jika tidak, maka kediamanmu akan dimusnahkan. Naga Gajah Mandala Lingqi dan juga Komandan Jianglong langsung bersiap melakukan pertempuran. Tetapi Muzhen mengangkat tangan menghentikan mereka berempat. Dengan wajah tenang dia memutuskan menghadapi 9 ahli itu seorang diri. Ancaman demi ancaman tidak menggoyahkan langkah Muzhen. Ketika 2 ahli terkuat menyerang terlebih dahulu dengan kekuatan penuh, Muzhen tetap berdiri tanpa bergeming. Serangan dahsyat mereka bahkan gagal melukai tubuh Muzhen. Saat kedua lawannya terkejut, Muzhen telah muncul tepat di hadapan mereka, yang kemudian cahaya dari pagoda suci terapung bersinar dari matanya, menandakan bahwa pertarungan sesungguhnya akhirnya akan dimulai. Dan Muzhen kini siap menunjukkan kekuatan yang selama ini telah disembunyikannya. Muzhen akhirnya benar-benar turun tangan. Dengan wajah tenang dia melangkah menghadapi 9 ahli penguasa bumi tingkat sempurna seorang diri. Muzhen menghadapi 2 ahli terkuat yang telah menyerangnya terlebih dahulu, dan kemudian dia hanya mengangkat kedua telapak tangannya menepuk mereka dengan ringan. Sekilas serangan Muzhen tampak sederhana dan juga biasa saja, namun sesaat kemudian kepala dari salah satu lawannya itu pun meledak, sementara dada lainnya dari lawan juga hancur seketika. 2 tokoh terkuat itu pun tewas dalam satu gerakan tangan Muzhen. Seluruh orang yang berada di dataran wilayah utara pun hanya bisa terdiam. Suasana mendadak sunyi. Mereka semuanya terpaku menyaksikan pemandangan yang tidak masuk akal. Para ahli yang selama ini dianggap berada di puncak kekuatan ternyata sama sekali bukan tandingan dari seorang pemuda bernama Muzhen. Dengan dingin, Muzhen bahkan menantang 7 ahli lainnya yang tersisa untuk maju bersama-sama menyerang Muzhen. Pada saat itulah mereka semuanya menyadari bahwa kekuatan Muzhen telah melampaui tingkat kesempurnaan dan sudah berada di level yang hampir setara dengan para penguasa tertinggi wilayah utara. Ke-7 ahli itu pada akhirnya menyerang bersama-sama sesuai dengan permintaan dari Muzhen. Mereka mengaktifkan tubuh Dharma tertinggi, menciptakan 7 raksasa spiritual yang mengguncang langit dan bumi. Namun Muzhen bergerak secepat kilat. Dengan cahaya kristal dari pagoda suci terapung, dia menyegel energi spiritual dari lawannya satu demi satu. Tubuh Dharma tertinggi runtuh sebelum sempat menunjukkan kekuatan aslinya. Begitu perlindungan mereka hancur, Muzhen pun langsung melancarkan pukulan mematikan yang menghancurkan tubuh dari para ahli itu. Pertempuran kini telah berubah menjadi pembantaian sepihak. Muzhen bergerak bagaikan bayangan yang mustahil untuk ditangkap. Kemanapun dia muncul, seorang ahli kembali tumbang. Dalam hitungan menit jumlah lawan berkurang dari 7 menjadi 4 orang. Yang lebih mengejutkan, Muzhen melakukan semua itu tanpa mengeluarkan tubuh Dharma tertingginya. Kekuatannya diperlihatkan Muzhen membuat seluruh pasukan yang ada di dataran wilayah utara langsung dipenuhi rasa takut. 4 ahli yang tersisa akhirnya kehilangan keberanian. Mereka sadar bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Muzhen. Semangat bertarung mereka runtuh, lalu mereka memilih melarikan diri demi menyelamatkan nyawa sendiri. Tapi Muzhen tidak berniat membiarkan mereka pergi. Baginya kemenangan mutlak adalah cara terbaik menunjukkan bahwa kediamanmu milikku pantas menjadi penguasa baru wilayah utara ini. Muzhen pun mengejar mereka dengan cahaya kristal yang memancarkan kekuatan mengerikan. Dalam kepanikan, 4 ahli itu akhirnya berteriak meminta pertolongan pada pemimpin dari sekte masing-masing. Seruan itu menggema di seluruh dataran wilayah utara, menjadi pertanda bahwa pertempuran kini akan memasuki babak yang jauh lebih besar. Para penguasa tertinggi wilayah utara akhirnya dipaksa turun tangan untuk menghadapi Muzhen. Tapi Muzhen sama sekali tidak menghiraukan teriakan minta tolong dari 4 ahli yang tersisa itu. Dengan kecepatan luar biasa dia melepaskan kekuatan matahari kristal yang langsung mengejar mereka. Tepat ketika serangan itu hampir
mengenai sasaran, 3 cahaya spiritual raksasa turun dari langit. 3 orang penguasa wilayah utara pada akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan anak buah mereka. Tapi Mu-Chen telah memperhitungkan segalanya. Matahari kristal yang dihancurkan oleh serangan itu justru menjadi pecahan 4 sinar kecil yang menembus tubuh dari keempat ahli itu. Meskipun nyawa mereka terselamatkan, tapi mereka terjatuh dalam keadaan terluka parah dan kehilangan seluruh kemampuan bertarung. Pemandangan seperti ini membuat seluruh orang dari dataran wilayah utara membisu. 9 ahli terkuat dari 3 kekuatan besar kini berakhir tragis. 5 tewas, 4 terluka parah. Yang lebih mengejutkan lagi, bahkan campur tangan dari 3 penguasa tertinggi tak mampu sepenuhnya menyelamatkan anak buahnya ini. Kemenangan telak itu telah membuktikan bahwa Mu-Chen bukan lagi sekedar pemimpin muda dari kediamanmu, tapi dia adalah sosok yang kekuatannya berada pada tingkat yang sangat mengerikan. Tidak lama kemudian ruang yang ada di langit pun bergetar. 3 sosok perlahan muncul dengan aura yang membuat seluruh dunia seakan membeku. Mereka adalah Raja Xiyun, Raja Lei Yin, dan juga Kaisar Elang Emas. 3 penguasa wilayah utara yang selama ini berdiri di puncak kekuasaan. Kehadiran mereka saja membuat energi spiritual yang ada di dalam tempat ini menjadi tenang, seolah dunia tunduk pada kekuatan ketiganya. Mu-Chen menyadari bahwa mereka bertiga telah menyentuh ranah penguasa surgawi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan para ahli tingkat kesempurnaan agung yang baru saja dikalahkan oleh seorang Mu-Chen. Mandala kemudian menjelaskan bahwa kekuatan dari ketiga penguasa itu sebanding dengan para pemimpin aula istana surgawi kuno pada masa kejayaannya. Oleh karena itulah pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Mu-Chen memahami bahwa jika kediamanmu ingin menjadi penguasa baru wilayah utara, maka dia harus mengalahkan ketiga orang itu secara langsung. Suasana berubah menjadi semakin tegang ketika Raja Xiyun menatap Mu-Chen dengan amarah yang membara. Dia mengakui bahwa sekte Xiyun selama ini belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Namun Mu-Chen menjawab dengan tenang bahwa semua itu adalah akibat dari keserakahan sekte Xiyun milikmu sendiri. Jawaban itu membuat kemarahan Raja Xiyun memuncak. Dia bersumpah akan membantai seluruh kediamanmu, bahkan mengubah wilayah utara menjadi lautan merah agar Mu-Chen dikenang sebagai penyebab bencana tersebut. Di tengah keheningan yang cukup mencekam, Mu-Chen tetap berdiri tanpa rasa gentar. Tatapannya bertemu langsung dengan ketiga penguasa wilayah utara, menandakan dimulainya duel penentu yang akan menentukan siapa penguasa sejati dari wilayah utara ini. Ancaman dari Raja Xiyun yang ingin memusnahkan seluruh orang dari kediamanmu dibalas Mu-Chen dengan sindiran tajam. Dia menyebut bahwa Raja Xiyun hanya pandai omon-omon saja, karena jika kata-kata itu benar, maka mereka bisa menaklukkan dunia. Dan seharusnya seluruh benua Tianluo sudah lama berada di bawah kekuasaannya. Tapi nyatanya omon-omon hanyalah omon-omon. Ejekan itu membuat kemarahan dari Raja Xiyun mencapai puncaknya. Menyadari Mu-Chen bukan lawan biasa, Raja Xiyun kemudian mengajak 2 penguasa lainnya untuk bekerja sama menyingkirkan kediamanmu. Namun Raja Lei Yin dan juga Kaisar Elang Emas memilih untuk menunggu saja. Mereka ingin melihat kemampuan asli dari Mu-Chen terlebih dahulu sebelum ikut melakukan tindakan. Sebaliknya Mu-Chen justru memancing mereka agar menyerang secara bersama-sama. Sikap percaya diri dari seorang Mu-Chen membuat semua orang yang berada di dalam tempat ini pun kebingungan. Sebagian menganggap bahwa Mu-Chen terlalu sombong, sementara yang lainnya mulai curiga bahwa Mu-Chen masih menyimpan kekuatan yang belum diperlihatkan. Pertarungan pun dimulai. Mu-Chen mengaktifkan kekuatan pagoda suci terapung sehingga energi spiritual kristalnya melonjak jauh melampaui para ahli tingkat kesempurnaan yang agung. Dengan satu pukulan raksasa dia menyerang Raja Xiyun. Namun sang penguasa itu hanya berdiri diam tanpa menghindar. Serangan dahsyat itu menghantam tubuhnya, tetapi tidak mampu menggeser dia sedikit pun. Raja Xiyun tersenyum sinis dan menyebut Mu-Chen hanyalah seekor semut. Meskipun demikian, Mu-Chen tidak kecewa. Dia justru berhasil memahami rahasia dari kekuatan Raja Xiyun. Orang ini telah menyentuh tahap awal dari alam penguasa surgawi.
memungkinkan tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi, sehingga sebagian besar serangan bisa dialihkan ke alam sekitar. Namun, menurut Muchen, kemampuan seperti itu masih jauh dari kata sempurna. Dia menyebutnya hanya sebagian kesatuan langit dan juga manusia yang palsu, belum cukup kuat untuk benar-benar kebal terhadap serangan. Setelah mengetahui kelemahan seperti ini, Muchen kemudian memanggil tubuh emas abadi. Ratusan simbol dewa abadi berkumpul membentuk sebuah busur emas raksasa. Dia kemudian menciptakan anak panah emas yang diselimuti esensi penembus roh Vajra, sebuah harta langka yang mampu menembus pertahanan spiritual. Dengan tenang, dia mengarahkan busur emas itu kepada Raja Xion sambil berkata, "Kali ini, apakah kau masih berani diam di tempatmu?" Ketika anak panah berwarna emas dilepaskan, cahaya emas melesat nyaris tak terlihat. Untuk pertama kalinya wajah dari Raja Xion berubah menjadi serius. Dia merasakan ancaman yang benar-benar mampu menembus pertahanannya. Saat itulah dia menyadari bahwa Muchen memang memiliki kemampuan luar biasa dan juga pertarungan ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Raja Xion kemudian memanggil wujud Dharma tertinggi miliknya dan mengeluarkan jurus andalan, yaitu jari pemetik bintang Kaisar Ungu. Jari raksasa berwarna ungu yang telah dipenuhi kekuatan bintang melesat ke arah depan siap menghancurkan serangan Muchen. Seluruh dataran wilayah utara menahan nafas menyaksikan bentrokan dua kekuatan dahsyat itu. Saat kedua serangan saling bertabrakan, ruang angkasa langsung retak dan hancur. Badai energi ungu telah memenuhi langit, sementara anak panah emas Muchen tetap melaju tanpa kehilangan ketajamannya. Raja Xion terus memperkuat jurusnya hingga langit berbintang ungu semakin luas, perlahan menekan cahaya emas tersebut. Melihat keadaan ini, para ahli dari kediamanmu mulai cemas. Mereka tahu jika Muchen kalah di dalam bentrokan itu, maka dua penguasa yang lainnya pasti akan ikut melakukan penyerangan dan kemudian menghancurkan kediamanmu untuk selama-lamanya. Namun Muchen masih tetap tenang. Dengan satu gerakan jari dia membebaskan seluruh kekuatan yang tersembunyi di dalam anak panah emasnya. Seketika cahaya emas berubah menjadi matahari yang sangat menyilaukan, memancarkan ketajaman luar biasa, dan dalam sekejap anak panah itu menembus jurus jari pemetik bintang Kaisar Ungu, menghancurkan pertahanan yang selama ini dibanggakan oleh Raja Xion. Bahkan kepalan raksasa, wujud Dharma tertinggi dari Raja Xion, juga ikut meledak, membuat salah satu tangannya hancur berkeping-keping. Meskipun serangan itu pada akhirnya habis setelah menghancurkan lengan dari lawannya, hasilnya membuat seluruh orang di dalam tempat ini menjadi gempar. Muchen tersenyum dan bertanya dengan tenang kepada Raja Xion, "Apakah aku masih bisa dianggap seekor semut?" Kali ini Raja Xion tak mampu membalas dengan kata-kata. Dia hanya bisa menahan amarah setelah dipermalukan di hadapan seluruh orang-orang wilayah utara ini. Muchen pun tidak memberikan sebuah kesempatan bagi Raja Xion untuk bernafas. Dia kembali membentuk panah emas abadi, lalu menembakkan satu anak panah disusul dengan panah kedua, ketiga, hingga 10 anak panah berwarna emas dilepaskan berturut-turut, masing-masing dilapisi dengan esensi penembus roh Vajra, harta langka yang mampu menembus pertahanan spiritual. Serangan beruntun itu memaksa Raja Xion mengeluarkan kartu draftnya, Kabut Ilahi Ungu, sebuah relik suci pelindung yang hampir tak tertandingi. 10 anak panah berwarna emas menghantam Kabut Ilahi Ungu tanpa henti. Ledakan demi ledakan mengguncang langit membuat ruang sekitar terus runtuh. Meskipun relik suci itu berhasil menahan seluruh serangan, tapi kabut ungunya mulai melemah. Dari kejauhan Raja Lei Yin dan juga Kaisar Elang Emas saling berpandangan. Mereka pada akhirnya menyadari bahwa Muchen memiliki kekuatan yang benar-benar mampu mengancam mereka. Untuk pertama kalinya ketiga penguasa wilayah utara mulai menganggap bahwa Muchen sebagai lawan yang setara. Setelah terpojok oleh rentetan anak panah emas dari seorang Muchen, Raja Xion memilih tetap bertahan di balik kabut ilahi ungunya. Relik suci pelindung andalan telah digunakan. Dia kemudian mengecek Muchen, yakin bahwa serangan sekuat itu pasti akan menguras energi yang sangat besar. Menurutnya, begitu tenaga dari Muchen habis, maka kemenangan hanya akan menjadi milik Raja Xion. Muchen kemudian mengakui bahwa serangan tersebut memang sangat menguras kekuatan, tetapi dia masih memiliki kartu draft yang belum digunakan. Tak
Tak lama kemudian Muchen membentuk sebuah segel tangan. Dia memanggil dua inkarnasinya, satu Muchen berwarna hitam dan satu Muchen berwarna putih. Yang mengejutkan semua orang, kedua tubuh cloning dari Muchen ini ternyata memiliki kekuatan yang setara dengan tubuh aslinya. Kali ini Raja Xion harus menghadapi 3 Muchen sekaligus. Bahkan dirinya yang telah menyentuh ranah penguasa surgawi mulai merasakan tekanan yang belum pernah dialami sebelumnya. Tanpa memberikan banyak kesempatan untuk bernapas, kedua inkarnasi dari Muchen terus menembakkan anak panah emas pada kabut ilahi ungu, sementara tubuh aslinya memulihkan energi menggunakan cairan spiritual tertinggi. Gelombang demi gelombang serangan menghantam pertahanan Raja Xion tanpa henti. Kabut ungu yang selama ini dikenal hampir mustahil ditembus perlahan mulai menipis di bawah hujan panah emas. Seluruh orang yang berada di dalam tempat ini pun menyaksikan dengan perasaan takjub ketika posisi dari Muchen berubah dari penantang menjadi pihak yang telah mendominasi pertarungan. Para ahli dari berbagai kekuatan mulai menyadari bahwa Muchen benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan para penguasa wilayah utara. Bahkan para anggota dari kediamanmu bersorak penuh semangat. Sementara Mandala memandang Muchen dengan rasa bangga. Dia teringat ketika pertama kali bertemu dengan Muchen yang masih sangat lemah. Tapi sekarang pemuda itu telah tumbuh bahkan melampaui seorang Mandala dan menjadi pilar yang bisa mengangkat nama dari kediamanmu. Tidak lama kemudian Muchen melepaskan satu serangan terakhir. Anak panah emasnya menembus kabut ilahi ungu menghancurkan pertahanan yang selama ini dibanggakan Raja Xion. Sang penguasa itu mundur dengan pakaian berantakan, dipaksa menelan kembali relik sucinya yang telah rusak. Dengan senyum tenang, Muchen bertanya, apakah sekarang kediamanmu sudah layak menjadi penguasa baru wilayah utara? Namun Raja Xion menolak mengakui kekalahan. Dia bersikeras bahwa wilayah utara tidak membutuhkan penguasa keempat. Muchen pun kembali menarik busur panah emasnya, melepaskan 3 anak panah emas mematikan yang menutup seluruh jalur mundur dari Raja Xion. Tepat ketika Raja Xion hampir terdesak, 2 gelombang energi raksasa menghancurkan anak panah itu. Raja Lei Yin dan juga Kaisar Elang Emas pada akhirnya turun tangan. Dia memilih bergabung dengan Raja Xion untuk melawan Muchen demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kali ini pertarungan 1 lawan 1 berubah menjadi konfrontasi antara Muchen melawan 3 penguasa tertinggi dari wilayah utara sekaligus. Setelah berhasil menekan Raja Xion, Muchen benar-benar menghadapi kedua penguasa yang lainnya. Raja Lei Yin kemudian mencoba membujuk Muchen agar mengurungkan niatnya menguasai wilayah utara. Dia beralasan bahwa keseimbangan dari wilayah utara telah dijaga oleh 3 kekuatan besar. Jika Muchen memaksakan untuk menjadi raja keempat, maka perang besar akan pecah dan sebagai gantinya mereka menawarkan dukungan penuh terhadap Muchen selama dia mengalihkan ambisinya pada wilayah lain. Namun Muchen menolak tawaran itu mentah-mentah. Dia menegaskan bahwa dirinya tetap akan memperkuat dominasi di dalam wilayah utara. Mendengarkan jawaban seperti itu, ketiga penguasa akhirnya mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Mereka sepakat untuk bersatu dan menjadikan Muchen serta kediamanmu sebagai musuh bersama hingga benar-benar dihancurkan menjadi debu. Ancaman seperti ini tidak membuat Muchen gentar. Di hadapan tatapan mata dari 3 penguasa wilayah utara, dia langsung menatap langsung pada Raja Lei Yin, Kaisar Elang Emas dan juga Raja Xion. Lalu dengan tenang Muchen mengatakan, jika begitu mari kita lihat apakah kalian benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan kediamanmu milikku. Kalimat ini menjadi sebuah pertanda dimulainya pertarungan besar di mana Muchen bersiap menghadapi 3 penguasa tertinggi dari wilayah utara sekaligus. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan berhasil memenangkan pertarungan melawan 3 penguasa yang luar biasa itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.